Di tengah dunia yang semakin bising, hati manusia justru semakin lelah. Banyak orang tertawa di luar, namun menangis di dalam. Banyak yang terlihat kuat, padahal hatinya rapuh oleh beban yang tak pernah sempat diceritakan. Ketenangan hati bukanlah sesuatu yang datang dari banyaknya harta, pujian, atau pencapaian, melainkan dari tempat hati itu bersandar. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungi, agar setiap kata menjadi jalan pulang bagi hati yang lelah, dan menjadi pengingat bahwa ketenangan sejati hanya bisa ditemukan ketika hati kembali kepada Allah. Hati tidak akan pernah tenang selama ia menggantungkan harapan kepada manusia, karena manusia berubah, lelah, dan terbatas. Ketika hati benar-benar mengenal Allah sebagai satu-satunya tempat bersandar, maka kegelisahan perlahan akan luruh, sebab hati memahami bahwa Zat yang mengatur hidupnya tidak pernah lalai, tidak pernah tertidur, dan tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Banyak kegelisahan muncul karena kita memaksa hidup mengikuti keinginan kita, bukan mengikuti kehendak Allah. Padahal saat kita belajar menerima, hati mulai bernafas lega. Karena menerima bukan berarti menyerah, melainkan percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu membawa hikmah. Meski belum mampu kita pahami hari ini, perbandingan adalah racun halus bagi ketenangan jiwa. Ketika hati sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain, ia lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan. Saat kita fokus pada perjalanan sendiri, hati menjadi lebih damai, karena setiap takdir berjalan sesuai porsinya, bukan untuk dilombakan. Dizikir bukan hanya ucapan, tetapi kesadaran. Ketika hati benar-benar mengingat Allah dalam setiap keadaan, gelisah akan melemah, takut akan mengecil, dan harapan akan menguat. Hati yang sering berzikir ibarat rumah yang selalu diterangi cahaya, gelap tidak betah tinggal lama di dalamnya. Salat bukan hanya gerakan, tetapi tempat hati mengadu. Saat salat dilakukan dengan kesadaran penuh, hati akan merasa dipeluk oleh rahmat Allah. Dari sujud ke sujud, beban yang berat terasa lebih ringan, karena hati tahu ia tidak sendirian menghadapi hidup. Tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada urusan yang memang bukan wilayah kita, melainkan wilayah Allah. Saat kita menyerahkan hasil kepadanya dan fokus pada ikhtiar, hati menjadi lebih lapang, karena tidak lagi memikul beban yang seharusnya diserahkan. Dendam adalah penjara bagi hati. Saat kita memaafkan, bukan orang lain yang dibebaskan, tetapi diri kita sendiri. Hati yang memaafkan menjadi lebih ringan, karena tidak lagi membawa beban luka kemanapun ia melangkah. Dunia memang tidak diciptakan untuk sempurna. Saat kita memahami hal ini, hati tidak mudah kecewa. Kita belajar menikmati kebahagiaan kecil tanpa harus menunggu segalanya sempurna, karena kesempurnaan sejati hanya ada di akhirat. Ujian bukan selalu tanda murka, seringkali justru tanda cinta. Allah sedang mendidik, membersihkan, dan menguatkan hati. Saat kesadaran ini tumbuh, ujian tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pendewasaan iman. Syukur mengubah cara pandang. Saat hati terbiasa bersyukur, kekurangan terasa cukup, luka terasa bermakna, dan penantian terasa bernilai. Hati yang bersyukur lebih mudah tenang, karena ia fokus pada nikmat, bukan pada kekurangan. Keinginan untuk selalu dipuji melelahkan hati. Saat kita hidup untuk ridha Allah, hati menjadi lebih bebas, karena tidak lagi terikat pada komentar, penilaian, atau ekspektasi manusia yang tidak pernah ada habisnya. Al-Quran adalah obat bagi hati yang resah. Setiap ayatnya menenangkan, menguatkan, dan mengingatkan bahwa hidup ini ada arahnya. Hati yang dekat dengan Al-Quran tidak mudah hancur, karena ia selalu punya tempat untuk kembali. Sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tetapi bertahan tanpa putus asa. Saat kita bersabar, hati belajar percaya bahwa waktu Allah selalu tepat, dan bahwa setiap kesulitan pasti memiliki batas. Maksud, gibah, dan kebiasaan buruk membuat hati gelisah tanpa kita sadari. Saat kita menjaga diri dari hal-hal tersebut, hati menjadi lebih sensitif terhadap kebaikan dan lebih mudah merasakan ketenangan
takut kekurangan, seringkali merampas ketenangan. Padahal, rezeki tidak akan tertukar. Saat hati yakin bahwa Allah Maha Pemberi, ia tidak lagi cemas berlebihan, karena tahu setiap usaha tidak pernah sia-sia. Doa adalah tempat hati membuka topengnya. Saat berdoa dengan jujur, hati merasa didengar. Meski jawaban belum datang, doa itu sendiri sudah menjadi ketenangan. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Saat kita memaafkan diri sendiri dan belajar dari kesalahan, hati menjadi lebih damai karena tidak lagi terjebak dalam penyesalan yang berlarut. Niat yang lurus membuat hati tidak mudah goyah. Saat tujuan hidup hanya untuk Allah, kegagalan tidak menghancurkan dan keberhasilan tidak menyombongkan. Terlalu banyak keinginan membuat hati lelah. Saat kita belajar cukup, hati menemukan ruang untuk bernafas, karena tidak lagi dikejar oleh ambisi yang tak ada ujungnya. Apa yang kita ucapkan dan pikirkan memengaruhi keadaan hati. Lisan yang dijaga dan pikiran yang diarahkan pada kebaikan membuat hati lebih damai dan tidak mudah gelisah. Ketidakadilan dunia sering melukai hati, namun keyakinan bahwa Allah Maha Adil membuat hati tetap tenang, karena tidak semua keadilan harus ditegakkan hari ini. Sebagian akan disempurnakan di akhirat. Istighfar membersihkan hati dari beban dosa yang sering tidak kita sadari. Semakin sering hati memohon ampun, semakin ringan langkah hidup yang dijalani. Lingkungan memengaruhi ketenangan. Berada di tengah orang-orang yang mengingatkan kepada Allah membuat hati lebih terjaga dan tidak mudah terseret. Kegelisahan, terus mengingat luka, hanya memperpanjang sakit. Saat hati memilih untuk sembuh, bukan mengungkit, ketenangan mulai tumbuh perlahan. Kesedihan tidak abadi, kebahagiaan pun sementara. Kesadaran ini membuat hati lebih seimbang, tidak terlalu larut dalam duka, dan tidak lupa diri saat bahagia. Tawakal bukan pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil setelah berjuang. Hati yang tawakal tidak dihantui rasa. Bagaimana jika, karena percaya Allah tahu yang terbaik, amal yang hanya Allah tahu menumbuhkan keikhlasan. Dari keikhlasan itulah ketenangan lahir. Karena hati tidak sibuk mencari pengakuan. Hidup bukan sekadar mengejar dunia, tetapi mempersiapkan akhirat. Saat tujuan ini jelas, hati tidak mudah tersesat dan lebih tenang menjalani setiap fase kehidupan. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Diam yang bijak seringkali lebih menenangkan daripada 1000 kata yang memperpanjang konflik. Hati yang penuh empati lebih damai daripada hati yang penuh kebencian. Saat kita berbuat baik, kebaikan itu kembali menenangkan jiwa kita sendiri. Keluhan berlebihan memperbesar beban. Saat kita menggantinya dengan doa dan usaha, hati menjadi lebih kuat dan tenang. Penerimaan ini membebaskan hati dari tekanan. Kita tetap berbuat baik tanpa harus mengorbankan ketenangan demi pengakuan, kesadaran akan kedekatan. Allah membuat hati tidak merasa sendirian, bahkan di saat paling sepi sekalipun. Mengakui lemah bukan kekalahan. Justru dari kejujuran itulah hati menemukan ketenangan karena tidak lagi berpura-pura kuat. Tidak semua hal harus cepat. Saat kita menikmati proses, hati tidak terburu-buru dan lebih tenang menjalani waktu. Ketika Allah menjadi prioritas utama, hal lain akan mengikuti dengan lebih tertata dan hati menjadi lebih stabil. Meski belum terkabul, doa selalu dicatat. Keyakinan ini menjaga hati tetap tenang dalam penantian. Memaksa sesuatu yang bukan takdir hanya menyakiti hati. Melepaskan dengan ikhlas membuka ruang bagi ketenangan baru. Mengingat kematian membuat hati lebih jernih. Karena kita sadar, hidup ini singkat dan terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kegelisahan. Saat hati benar-benar rida, ia tidak lagi gelisah oleh apa yang datang dan pergi. Rida menjadikan hati tenang, lapang dan kuat, karena ia yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu mengarah pada kebaikan. Banyak kegelisahan muncul karena hati ingin jawaban cepat atas semua kejadian. Padahal, takdir Allah seringkali baru bisa dipahami setelah waktu berlalu. Saat hati berhenti memaksa makna hadir seketika dan belajar percaya bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang akan terungkap pada waktunya, ketenangan perlahan menyelimuti jiwa
karena kita sadar Allah tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Ada saatnya hati lelah karena terlalu sering menyalahkan diri atas kekurangan dan kesalahan yang sudah berlalu. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, mengakui kelemahan, dan tetap berusaha memperbaiki tanpa membenci diri, hati menemukan ketenangan baru. Karena ia tidak lagi menjadi medan pertempuran, melainkan tempat istirahat yang penuh penerimaan. Kehilangan sering terasa seperti kehampaan yang menakutkan, namun saat hati menyadari bahwa Allah mengambil sesuatu untuk menggantinya dengan yang lebih baik, atau untuk mendekatkan kita kepadanya, luka kehilangan perlahan berubah menjadi ruang keikhlasan, dan dari sanalah ketenangan mulai tumbuh kembali. Menggantungkan seluruh kebahagiaan pada satu manusia, satu pekerjaan, atau satu keadaan membuat hati rapuh. Ketika hati menempatkan Allah sebagai sumber kebahagiaan utama, sementara hal lain hanya sebagai perantara, hati menjadi lebih stabil dan tenang, karena kebahagiaan tidak mudah runtuh saat sesuatu pergi. Dosa yang terus dibiarkan tanpa taubat akan menumpuk dan membebani hati. Saat seseorang berani kembali kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, hati terasa lebih ringan, seolah beban lama dilepaskan. Dan ketenangan pun hadir sebagai anugerah bagi hati yang mau kembali dan memperbaiki diri. Tidak semua kebaikan akan dihargai, dan tidak semua niat baik akan dipahami. Ketika hati ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, kekecewaan tidak lagi menguasai jiwa, dan ketenangan tumbuh karena hati tidak menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan orang lain. Penyesalan yang sehat membawa perbaikan, namun penyesalan berlebihan justru menguras ketenangan. Saat hati belajar mengambil pelajaran tanpa terus-menerus menengok ke belakang, ia melangkah lebih ringan, karena masa depan tidak lagi dibayangi rasa bersalah yang berkepanjangan. Ada saat di mana manusia salah menilai, namun Allah selalu tahu kejujuran hati. Kesadaran ini menenangkan jiwa, karena kita tidak perlu membuktikan diri kepada semua orang, cukup kepada Allah yang Maha mengetahui segala isi hati dan niat terdalam. Tidak semua luka harus sembuh hari ini. Ketika hati memberi ruang bagi waktu, sambil terus berdoa dan mendekat kepada Allah, luka yang tadinya perih perlahan berubah menjadi bekas yang menguatkan, dan ketenangan pun tumbuh seiring kesabaran yang dijaga. Manusia bisa mengecewakan tanpa sengaja. Saat hati menaruh harapan secukupnya kepada sesama dan harapan sepenuhnya kepada Allah, kekecewaan tidak lagi menghancurkan, karena sumber ketenangan tidak bergantung pada makhluk yang terbatas. Memahami bahwa setiap manusia memikul beban masing-masing membuat hati lebih lembut dan tenang. Kita tidak mudah marah, tidak cepat menghakimi, karena sadar bahwa di balik sikap seseorang ada luka dan perjuangan yang mungkin tidak pernah ia ceritakan. Kebencian yang disimpan lama akan menggerogoti hati. Ketika kita memilih untuk membersihkan hati, entah dengan memaafkan atau menyerahkan rasa sakit itu kepada Allah, jiwa terasa lebih lapang, karena tidak lagi menjadi tempat bersemayamnya amarah. Seringkali pertolongan terasa terlambat menurut kita, padahal selalu tepat menurut Allah. Keyakinan ini menjaga hati tetap tenang dalam penantian, karena kita percaya bahwa Allah datang di saat yang paling dibutuhkan, bukan di saat yang paling kita inginkan. Kegagalan bukan cermin nilai diri, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Saat hati memahami hal ini, ia tidak hancur oleh kegagalan, melainkan bangkit dengan lebih bijak, dan ketenangan pun terjaga karena tidak mengaitkan harga diri pada hasil semata. Ada doa dan tangis yang hanya layak didengar oleh Allah. Saat kita menjaga kedekatan ini secara diam-diam, hati merasakan ketenangan yang dalam, karena ia memiliki hubungan pribadi dengan Sang Pencipta yang tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Memaksa kehendak hanya melahirkan kecewa. Saat hati fokus memperbaiki diri dan menyerahkan perubahan orang lain kepada Allah, ia menjadi lebih tenang, karena tidak lagi dibebani oleh sesuatu yang berada di luar kendalinya. Kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Saat hati ditemani di zikir dan kesadaran akan kehadiran Allah, kesendirian justru menjadi ruang pemulihan, tempat hati berdialog dengan Tuhannya, dan dari situlah ketenangan yang jujur lahir.
Mengakui luka bukan tanda lemah, tetapi awal penyembuhan. Ketika hati jujur pada rasa sakitnya dan membawanya dalam doa, beban terasa berkurang karena hati tidak lagi memendam, melainkan menyerahkan semuanya kepada Allah. Manusia mencintai dengan syarat, namun Allah mencintai dengan rahmat. Kesadaran ini menenangkan hati, karena ia tahu bahwa meski jatuh dan bangkit berkali-kali, pintu kasih sayang Allah tetap terbuka lebar bagi hambanya. Ketika hati benar-benar pasrah, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas berlebihan, dan tanpa beban ingin mengendalikan segalanya, disitulah ketenangan sejati bersemayam. Hati merasa aman, karena ia berada dalam penjagaan Allah yang maha lembut, maha bijaksana, dan maha mengetahui segala yang terbaik bagi hambanya. Pertanyaan kenapa aku seringkali lahir dari luka dan kelelahan batin. Namun jika dibiarkan berlarut, ia menggerogoti ketenangan. Saat hati perlahan beralih dari mempertanyakan takdir menuju mempercayai rencana Allah, beban yang menekan jiwa mulai berkurang. Karena kepercayaan kepada Allah memberi ruang bagi hati untuk beristirahat dari perlawanan yang melelahkan. Allah selalu menjawab doa, namun tidak selalu dengan bentuk yang kita harapkan. Ketika hati memahami bahwa jawaban Allah bisa berupa penundaan, pengalihan, atau pengganti yang lebih baik, ia tidak lagi gelisah menunggu. Karena yakin bahwa setiap keputusan Allah lahir dari kasih sayang yang sempurna, kesedihan adalah bagian dari menjadi manusia. Saat hati berhenti melawan kesedihan dan mulai memeluknya sebagai proses, rasa itu tidak lagi menenggelamkan, melainkan mengajarkan kedewasaan. Dari penerimaan inilah ketenangan lahir, karena hati tidak lagi lelah berpura-pura kuat setiap saat. Merasa lelah bukan berarti lemah, melainkan bukti bahwa kita telah berusaha. Saat hati mengakui kelelahan tanpa menyalahkan diri, ia menemukan ketenangan karena tidak memaksakan diri melampaui batas dan memilih bersandar kepada Allah sebagai sumber kekuatan sejati. Iri yang dipendam merusak kedamaian hati secara perlahan. Ketika hati belajar mendoakan kebaikan bagi orang lain dan percaya bahwa rezeki setiap hamba telah ditakar dengan adil, ketenangan pun tumbuh karena hati terbebas dari perbandingan yang melelahkan. Seringkali kita ingin keadaan membaik, namun lupa memperbaiki hubungan dengan Sang Pengatur keadaan. Saat hati fokus mendekat kepada Allah, memperbaiki sholat, doa, dan keikhlasan, perubahan batin terjadi terlebih dahulu. Dan dari sanalah ketenangan mulai mengalir ke seluruh aspek hidup. Luka tidak selalu datang untuk menghancurkan, seringkali ia hadir untuk mendewasakan. Ketika hati melihat luka sebagai sarana pembelajaran dan pendekatan kepada Allah, rasa sakit perlahan berubah menjadi kekuatan, dan ketenangan tumbuh dari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Menunggu segalanya sempurna sebelum bersyukur hanya akan menunda ketenangan. Saat hati belajar bersyukur di tengah kekurangan, ia menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, karena syukur mengajarkan hati untuk melihat cahaya meski di tengah gelap. Jalan hidup yang terasa berat seringkali bukan kesalahan arah, melainkan jalan pembentukan. Saat hati percaya bahwa Allah memilihkan jalan terbaik meski terasa sulit, ia tidak lagi resah oleh rasa seandainya, karena yakin bahwa setiap langkah berada dalam pengawasannya. Mengungkit amal hanya akan menggerogoti keikhlasan. Saat hati berbuat baik lalu melupakannya, ketenangan lahir karena amal itu murni untuk Allah, bukan untuk dibalas atau diingat oleh manusia. Berada di jalan yang benar tidak selalu ramai. Saat hati berani tetap lurus meski terasa sepi, ia menemukan ketenangan karena tahu Allah selalu membersamai hambanya yang istiqomah. Meski manusia tidak selalu ada di sekitarnya. Menunggu adalah ujian bagi hati. Saat hati menunggu sambil terus berdoa, berusaha, dan berharap kepada Allah, ia tidak larut dalam kegelisahan. Karena penantian itu sendiri menjadi bentuk ibadah yang menenangkan. Ucapan manusia sering berubah dan tidak selalu adil. Saat hati hanya menjadikan penilaian Allah sebagai standar utama, ia menjadi lebih stabil dan damai, karena tidak diguncang oleh komentar yang datang dan pergi. Segala yang kita miliki hanyalah titipan Allah.
Kesadaran ini membuat hati lebih ringan saat kehilangan dan lebih rendah hati saat memiliki, sehingga ketenangan terjaga karena hati tidak melekat berlebihan pada dunia. Tidak semua yang menyenangkan menenangkan hati. Saat kita berani meninggalkan kebiasaan atau hubungan yang menjauhkan dari Allah, hati mungkin terasa kosong di awal, namun perlahan digantikan oleh ketenangan yang lebih dalam dan menyehatkan jiwa. Seringkali hasil tidak sesuai harapan, namun Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha. Saat hati fokus pada ikhtiar yang tulus, ia tidak mudah kecewa, karena yakin setiap usaha dicatat dan diberi nilai oleh Allah. Doa yang lirih dan tulus seringkali lebih menenangkan daripada keluhan yang keras. Saat hati terbiasa berdoa dalam kesunyian, ia merasa dekat dengan Allah, dan kedekatan itu menjadi sumber ketenangan yang tidak tergantikan. Kesulitan sering datang untuk membersihkan hati dari kesombongan, ketergantungan dunia, dan rasa lalai. Saat hati memahami fungsi ini, ia tidak lagi memberontak, melainkan menerima dengan lapang, sehingga ketenangan bisa tetap terjaga di tengah ujian. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas memberi ketenangan besar bagi jiwa. Saat hati terbiasa berbuat baik tanpa menunggu kesempatan besar, ia merasakan kedamaian karena hidupnya terasa lebih bermakna. Ketika hati benar-benar yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik penjaga, dan sebaik-baik tempat kembali, ia tidak lagi merasa kekurangan meski dunia terasa sempit. Kesadaran inilah yang menjadikan ketenangan hati bukan sekadar rasa sesaat, melainkan keadaan jiwa yang menetap dan menguatkan sepanjang hidup. Pada akhirnya, ketenangan hati bukanlah tentang hidup yang tanpa masalah, tetapi tentang hati yang tahu kemana harus kembali saat masalah datang. Kita boleh lelah, kita boleh menangis, dan kita boleh merasa rapuh, karena semua itu adalah bagian dari perjalanan manusia. Namun di tengah semua itu, selalu ada satu tempat yang tidak pernah menolak, satu pintu yang tidak pernah tertutup, dan satu pelukan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Allah. Selama hati masih mau kembali, selama doa masih terucap meski lirih, selama sujud masih diperjuangkan meski tertatih, maka ketenangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Jika hari ini hatimu terasa berat, jangan merasa sendirian. Allah melihat setiap air mata yang jatuh dalam diam, mendengar setiap doa yang tidak sempat terucap dengan kata-kata, dan memahami setiap luka yang tidak mampu kamu jelaskan kepada siapapun. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di hadapannya, dan tidak ada kesabaran yang luput dari perhatiannya. Mungkin jawaban belum datang sekarang, mungkin jalan masih terasa panjang, tetapi yakinlah, Allah tidak pernah membawa hamba-Nya sejauh ini hanya untuk ditinggalkan. Maka tenangkanlah hatimu, bukan dengan melarikan diri dari kenyataan, tetapi dengan mendekat kepada Sang Pemilik ketenangan. Lepaskan apa yang tidak mampu kamu kendalikan, ikhlaskan apa yang telah pergi, dan percayakan masa depan kepada Allah yang Maha Mengetahui. Karena saat hati benar-benar bersandar kepadanya, dunia boleh bergejolak, keadaan boleh berubah, manusia boleh datang dan pergi, namun hatimu akan tetap tenang, kuat, dan terjaga dalam cahaya iman. Dan disitulah ketenangan sejati menemukan rumahnya.